Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dipanggil, dihimbau, diajak untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah. Wadzarul bay', tinggalkan semua urusan, tinggalkan semua bisnis, meninggalkan semua itu, fokus melaksanakan sholat Jumat. Itu jauh lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Hadirin, para kekasih Allah yang berbahagia, puja-puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih dapat bernapas hari ini. Semoga dari hari ke hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin para undangan Allah yang berbahagia. Ayat yang kita bacakan tadi cukup familiar di telinga kita. Ayat ini menjadi satu dalil bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Yang terjadi perbedaan adalah ketika ingin menjelaskan falsafah, hikmah yang tersembunyi dalam ayat tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata fas'au ila zikrillah ketika mengajak orang sholat Jumat? Padahal di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, banyak sekali kalimat yang artinya sama dengan as-sa'yu, fas'au. Kenapa Allah menggunakan kata-kata fas'au untuk sholat Jumat? Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata sara'a? Bergegas juga artinya. Dalam Quran dikatakan wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bergegaslah
untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan. Allah menggunakan kata-kata sara'a. Ada kalanya Allah juga menggunakan kata-kata sabaqa. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mencapai dan berbuat kebajikan. Kenapa bukan kata-kata itu yang digunakan Allah, tapi justru menggunakan as-sa'yu, fas'au ila zikrillah. Apa rahasia di balik itu semua? Menurut Imam At-Tabari, Allah menggunakan kata-kata as-sa'yu sebab artinya ja'a bil khusyu'. Kita disuruh ke Jumat itu dengan hati yang khusyuk. Tidak tergegas-gegas, tidak tergesa-gesa, tapi dengan ketenangan yang utuh. Ada lagi yang menyatakan fas'au itu artinya ja'a biqalbin salim. Datang ke Jumat itu dengan hati yang bersih, jiwa yang jernih, sanubari yang tenang. Apa maksudnya itu? Maksudnya fas'au itu menyuruh kita datang, bukan hanya badan, tapi batin juga harus hadir di masjid. Fas'au itu menyuruh kita datang, bukan hanya raga, tapi jiwa juga harus ada di masjid. Itu gunanya Allah menggunakan kata-kata fas'au ila zikrillah, agar pemikiran badan dan batin itu ada di masjid ketika kita hadir sholat Jumat. Mengapa ada orang yang sempat tertidur ketika khatib berkhutbah? Jawabannya, dia belum fas'au. Yang datang ke masjid hanya badannya, batinnya entah kemana. Kenapa ada orang yang ketika ditanya istrinya, apa isi khutbah tadi, dia tidak bisa menjawab? Jawabannya, dia belum fas'au. Sebab yang datang hanya tubuhnya, tapi jiwanya entah kemana. Kenapa ada orang yang puluhan kali sholat Jumat, ratusan kali sholat Jumat, tapi ketakwaannya tidak bertambah? Padahal inti dari sholat Jumat itu adalah wasiat takwa. Sebab yang mendengar khutbah hanya telinga zahir, telinga batin tidak mendengar. Khutbah itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak diproses di otak. Bahkan banyak yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, karena mendal tidak masuk ke telinga kiri. Itu penyebabnya untuk sholat Jumat Allah menggunakan kata-kata fas'au ila zikrillah, agar badan dan batin, hati dan jiwa, raga dan sanubari hadir di masjid ketika kita menunaikan sholat Jumat. Kenapa Jumat itu penting? Bagi kita orang beriman, Jumat ini paling tidak memiliki dua arti. Yang pertama, Jumat itu tempat muhasabah. Sebab dari Jumat ke Jumat bertambah umur kita satu Jumat. Kalau umur bertambah satu Jumat, maka jatah hidup di dunia ini berkurang satu Jumat. Maka Jumat sesungguhnya genderang, bel, alarm yang harus kita renungkan, bahwa kita semakin dekat kepada titik akhir yang disebut dengan kematian. Sebab hidup ini pendek. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Nanti kalau bapak-bapak mati, bapak-bapak juga tidak tahu siapa yang menangis. Ternyata sepanjang apapun kehidupan bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Ketika saudara-saudara lahir, saudara-saudara menangis. Nanti kalau saudara-saudara mati, orang lain pula yang menangis.
Sepanjang apapun umur saudara-saudara, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak diazankan. Besok kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak disolatkan. Sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara azan dan solat. Ketika saudara-saudara lahir, disambut dengan baju putih, namanya popok. Besok kalau saudara-saudara mati, disambut dengan baju putih, namanya kapan. Ternyata sepanjang apapun umur kita, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Itulah kehidupan. Maka begitu Jumat sampai, bermuhasabahlah. Sudah 1 minggu, sudah 1 Jumat. Waktu berkurang untuk menikmati kehidupan. Kalaulah Allah memanggil saya malam ini, apakah saya termasuk wujuhu yauma izin na'imah, yang gembira menyeru panggilan itu, yang sangat senang menerima himbauan dan undangan Allah? Atau justru saya wujuhu yauma izin khasyiah, ketika panggilan itu datang, saya tertunduk malu, saya takut, saya khawatir bertemu dengan Allah, karena terlalu banyak perintahnya yang saya tinggalkan dan terlampau banyak larangannya yang saya kerjakan. Apakah kita tersenyum atau menangis di saat berada di pintu gerbang kematian? Jawabannya ada pada kita hari ini. Yang pertama, Jumat tempat muhasabah. Yang kedua, Jumat itu kita jadikan sebagai tempat tahsinul ibadah. Memperbaiki, menyempurnakan ibadah kita. Dari Jumat ke Jumat harus semakin sempurna. Ini kata Rasul, manusia itu memiliki 3 tipologi, 3 bentuk. Andai kata itu berkaitan dengan waktu. Ada manusia yang tertipu, ada manusia yang tercela, dan ada manusia yang beruntung. Siapa manusia yang tertipu itu? Manusia yang tertipu, kata Rasul, yang amalnya hari ini sama dengan hari yang lalu. Semakin dekat kepada kematian, tapi tidak ada perubahan. Ini orang yang tertipu, terkicuh di nantara. Yang kedua, orang yang tercela. Siapa yang tercela itu? Orang yang amal ibadahnya, kreativitasnya, aktivitasnya hari ini justru lebih buruk dari hari yang lalu. Semakin dekat kepada kematian, semakin jauh dari Tuhan. Ini orang yang tercela. Dia akan tersesat dan nanti dia akan merasakan sendiri dalam keramaian, bising dalam kesunyian. Dan yang terakhir, orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Kata Rasul, orang yang amalnya hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Dan amalnya hari esok lebih baik dari hari kini. Dari hari ke hari dia menjadi pribadi-pribadi yang menyejukkan. Pribadi-pribadi yang mencerahkan. Pribadi-pribadi yang mencerdaskan. Yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan bermanfaat untuk manusia sejagat. Dia adalah legacy. Dia adalah orang yang senantiasa mencerahkan, menghijaukan, menenteramkan kehidupan masyarakatnya. He is part of solution, not part of problem. He is problem solver, not problem maker. Itulah manusia yang terbaik. Akhirnya, bapak-bapak, saudara-saudara, para kekasih Allah yang berbahagia. Kalau kita ingin setiap Jumat punya arti, setiap Jumat punya makna, datanglah menghadiri sholat Jumat. Bukan hanya badan, tapi batin ada di sini. Bukan hanya raga, tapi jiwa ada di sini. Jadikan Jumat tempat muhasabah. Jadikan Jumat tempat kita menyempurnakan ibadah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong Kau berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Sebab tanpa pertolongan-Mu ya Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu. Tolong Kau berikan kejujuran dan keadilan di hati-hati para pemimpin kami, agar pemilu ini betul-betul menjadi pemilu yang Kau redai. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.